must learn to swim. Halo cuy, terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan aku Pak Puh Ended. Oke, gimana cuy kabar cuy semua? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Oke, gimana doi masih bertahan atau malah sudah dilamar orang lain? Iya, sakit gak tuh? Emang sakit sih ya kalau nunggu 2 tahun gitu kan, nunggu lulus. Ternyata ketika dia dilamar orang lain malah diterima cuy. Dan gak ada kabar pula gitu, tiba-tiba diterima gitu aja. Dan lebih sakitnya lagi, kabar itu datang dari orang lain, bukan dari dia sendiri. Dan tanpa pamit sekalipun cuy, langsung diterima ngono. Anjay sih ya, emang anjay. Oke lah, daripada menggalau, kita ngalur film aja. Film kali ini lagi rame di TikTok gitu ya, yang berjudul Tux, yang rilis tahun 2014 gitu. Nah, film ini menceritakan sosok pria yang bernama Wallace, di mana dia mengunjungi sebuah rumah. Di rumah itu ada seorang pria tua, dan pertemuan Wallace dengan pria ini menjadi bencana bagi si Wallace gitu ya. Jadi tanpa lama-lama, biar gak penasaran, kita langsung ke alur filmnya. Saya mau dukungan dari teman-teman semua dengan cara subscribe channel ini biar terus berkembang. Dan tanpa lama-lama, matikan lampu, silent HP, hilangkan galaumu dan mengalur bersamaku. And don't check it. Oke, film diawali dengan podcast yang dilakukan oleh 2 orang pria bernama Wallace dan juga Teddy. Mereka menggarap sebuah podcast bertajuk komedi yang dinamai Nazi Party. Podcast yang mereka bawakan berisi lawakan tentang video-video viral di internet. Di sini, mereka mengomentari perihal video viral yang hampir ditonton 30 juta views. Video itu berisi seorang anak yang bernama Kill Bill Kid. Di video ini, Bill Kid sedang mempraktekkan cara bela diri sambil membawa samurai untuk berjaga diri, dan dia ingin membagikannya ke internet. Namun secara nggak sengaja, Bill Kid malah memotong kakinya sendiri. Bukannya prihatin dengan video tersebut, Wallace dan Teddy malah menjadikannya topik tertawaan mereka, dengan Wallace yang berkata seharusnya anak itu nggak perlu bersedih karena sekarang dia viral dan menjadi terkenal. Kemudian Wallace pun berniat untuk mengunjungi anak tersebut. Dia pergi seorang diri. Singkat cerita, Wallace pun sampai di tempatnya dimaksud, dan ternyata anak itu sudah meninggal. Kemudian Wallace pun memasuki sebuah bar dan langsung menghubungi Teddy untuk memberitahukan jika anak itu sudah bunuh diri. Kemudian Wallace berkata, kenapa dia nggak menungguku 2 hari lagi untuk bunuh diri, agar aku punya kesempatan untuk mewawancarainya. Kemudian di sini Wallace pun pergi ke toilet dan dia melihat sebuah catatan bertuliskan tentang seorang kakek tua yang memiliki kisah yang bagus dan bersedia untuk membagikan ceritanya. Kemudian Wallace pun merasa tertarik dengan catatan tersebut dan berniat untuk menemuinya. Kemudian dia pun sekarang pergi ke supermarket untuk membeli minuman dan bertanya kepada kasir di mana tempat yang bernama Beef Rose. Setelah mendapatkan arahan dari kasir, Wallace pun pergi ke tempat itu dengan perjalanan kira-kira 2 jam dari tempat persinggahannya. Di sini Wallace menyewa sebuah mobil untuk sampai ke sana. Dan sesampainya di sana, dia pun bertemu dengan seorang pria tua yang sudah menunggu Wallace bernama Howard Howe. Howard menyambut Wallace dengan tampak ramah dengan memperkenalkan Wallace kepada rumah megahnya yang bernama Pipi Hill. Ternyata Howard telah lumpuh dan harus diam selama hidupnya di kursi roda. Howard pun mulai menceritakan kisah menariknya, dan Wallace pun terlihat sangat menikmati cerita yang dibawakan oleh Howard sambil minum teh yang disajikan oleh Howard. Howard bercerita jika dia dulu pernah menjadi seorang koki di kapal laut. Kapal itu adalah pemburu yang mencari hiu legendaris bernama Great White yang memiliki ukuran 7 meter dengan berat 3 ton. Namun sialnya, kapal yang ditumpangi menabrak sebuah es dan kemudian tenggelam. Howard pun terapung terombang-ambing di perairan gelap Rusia, dan dia terus berenang sampai menemukan sebuah pulau. Dia melihat penyelamat dirinya, yaitu seorang anjing laut yang telah menyelamatkannya. Wallace yang mendengar cerita Howard merasa aneh dan tidak percaya dengan cerita yang disajikan. Namun tiba-tiba Wallace merasa pusing, dan ternyata di dalam teh yang disajikan, Howard sudah memberikan semacam obat agar Wallace tak sadarkan diri. Kemudian di dalam sebuah bayangannya, Wallace di sini mengingat masa-masa indah ketika dia sedang bercinta dengan kekasihnya yang bernama Ellie. Dan Ellie pun memberikan peringatan jika Wallace jangan pergi ke Kanada. Ellie juga mengancam Wallace jika dia tetap pergi, dia akan mengakhiri hubungan ini. Kemudian tiba-tiba Wallace kini terbangun di sebuah kursi roda.
Dia melihat Howard yang memegangi sebuah benda seperti taring. Howard menjelaskan jika Wallace tadi tak sadarkan diri karena tergigit seekor laba-laba coklat beracun yang membuat dirimu pingsan serta membuat kaki Wallace bengkak seperti gajah. Kemudian Howard memutuskan untuk memanggil dokter untuk mengobati Wallace. Namun di sini Wallace tak bisa merasakan kakinya dan ternyata ketika dicek kakinya sudah diamputasi. Kemudian Wallace gak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Howard dan memang cerita laba-laba itu hanya karangannya saja untuk menutupi kekejamannya. Kemudian sekarang tibalah mereka makan malam. Wallace di sini terlihat terdiam dan tidak nafsu makan karena kenyataan yang telah dia terima. Ternyata tanggapan itu salah. Wallace terdiam karena dia di sini tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Hal itu dikarenakan dia sudah diberikan obat bius ke seluruh tubuh oleh Howard. Dan Howard yang terlihat lumpuh ternyata mampu berdiri dan menampar Wallace. Kemudian Howard menjelaskan apa yang akan dia lakukan kepada Wallace, yaitu merubah Wallace menjadi seekor anjing laut. Wallace yang mendengarnya berteriak-teriak ketakutan. Kemudian scene berpindah kepada pacar Wallace yang berada di Los Angeles. Di sini Ellie menganggap bahwa Wallace hilang kabar karena dia selingkuh. Kemudian terlihat Wallace yang sedang tidur terbangun dengan suara dering dari teleponnya. Namun saat Wallace mencoba untuk mengangkatnya, tiba-tiba telepon itu terputus. Lantas dia pun kini mencoba menelpon balik pacarnya, namun tidak diangkat. Lalu dia meninggalkan voice note meminta pertolongan kepada Ellie. Kemudian Wallace mencoba menelpon Teddy. Teddy yang sedang gosok gigi kini melihat ke arah panggilan tersebut, namun hanya membiarkannya karena kini dia akan sedikit bersenang-senang dengan pacar temannya sendiri. Kemudian Wallace terus saja mencoba mengirimi voice note pertolongan kepada mereka berdua yang akan bersenang-senang. Sementara itu, Wallace yang ketahuan memberikan kabar kini dipukul oleh Howard yang mengakibatkan dirinya terjatuh kemudian tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika Ellie terbangun dari senang-senang, dia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Wallace. Kemudian, Ellie memberitahu Teddy dengan beberapa voice note yang berisi permintaan tolong Wallace yang sekarang diculik oleh pria tua kejam. Mendengar hal itu pun mereka kini pergi ke Kanada untuk mencari Wallace. Sementara itu, kini Howard sedang memotong-motong bagian tubuh dari Wallace serta menjahit kulitnya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan. Singkat cerita, setelah proses pembentukan, kini Wallace pun sepenuhnya sudah menjadi seekor anjing laut dengan taring dari tulang kakinya dan juga tubuhnya yang penuh dengan jahitan. Kemudian Howard kini membawanya ke sebuah kolam guna membuat Wallace menjadi layaknya anjing laut sungguhan. Kemudian Wallace pun diseret oleh Howard masuk ke dalam kolam untuk beradaptasi dengan tubuhnya yang baru. Ketika Wallace tenggelam, dia melihat sebuah bangkai anjing laut yang sama seperti dirinya. Dia yakin bahwa dirinya bukanlah satu-satunya orang yang dibuat menjadi seperti ini oleh si Howard. Sementara itu, Ellie terus saja mencoba mencari Wallace. Mereka mencoba pergi ke tempat penyewaan mobil, karena selama di Kanada, Wallace menyewa mobil di sana. Kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal hilangnya Wallace, dan mereka dipertemukan oleh seorang detektif. Ternyata detektif ini sudah mencari tahu tentang pembunuhan berantai selama 10 tahun yang tidak pernah dia pecahkan. Dan kasus pembunuhan itu, mayat-mayatnya terbilang cukup aneh, yaitu dengan kaki yang dipotong serta tangan yang dijahit ke badannya, dan mulutnya sudah terpasang semacam taring panjang seperti layaknya anjing laut. Jika benar Wallace korban pembunuhan ini, dia akan menjadi korban yang ke-24, ucap detektif kepada Ellie. Kemudian scene berpindah, kini Howard pun tampak bahagia tentang keberhasilannya dan berbicara kepada Wallace tentang kecintaannya kepada anjing laut. Dahulu ketika Howard terdampar, dia dengan terpaksa membunuh anjing laut yang sudah membantunya karena dia sangat kelaparan. Sampai akhirnya, dia pun kini mencoba membangkitkan kembali Tuan Tax, panggilan kepada sang anjing laut yang sudah menyelamatkannya melalui eksperimen gila ini. Scene berpindah, Ellie, Teddy, dan detektif mencoba mendatangi sebuah supermarket. Berkat alasan Ellie yang mengatakan jika Wallace sangat gemar membeli minuman di supermarket. Mereka mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada penjaga di sana. Dan penjaga itu mengatakan jika Wallace sempat ke supermarket ini. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut,
Mereka pun pergi melanjutkan pencarian. Singkat cerita, mereka menemukan mobil yang disewa Wallace berada di sebuah danau yang diduga dibuang dengan sengaja. Mereka mengetahui itu karena detektifnya sudah berpengalaman. Kemudian detektif memberikan Teddy dan Ellie senjata untuk mengantisipasi karena yang mereka hadapi adalah orang yang sangat jahat. Howard kini memakai pakaian seperti anjing laut, dan kini tampak terlihat dua anjing laut berada di sana. Dan Howard berkata jika mereka harus bertarung. Kesempatan ini telah dia tunggu selama 15 tahun. Kemudian mereka kini bertarung seperti layaknya anjing laut. Sementara itu, detektif Ellie dan juga Teddy tiba-tiba mendengar suara teriakan aneh dari dalam sebuah rumah. Dengan cepat, mereka pun menghampirinya. Wallace kini mencoba menusuk Howard dengan menggunakan taringnya ke arah dadanya. Dan akhirnya, Wallace mampu membunuh Howard. Tetapi, walaupun Wallace berhasil membunuhnya, hal itu nggak akan mengembalikan tubuh Wallace menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, Howard kini sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Wallace sebagai tuan taks atau anjing laut yang menyelamatkannya, sudah membalas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Sampai akhirnya kini Ellie dan Teddy melihat semua hal yang telah terjadi. Jika Wallace sudah menjadi anjing laut, dan Ellie pun tidak rela jika kekasihnya sudah menjadi seperti itu. Kemudian detektif datang untuk menembak Wallace yang sudah tampak berubah. Namun Ellie pun menghentikan detektif agar tidak membunuhnya. Scene berpindah 1 tahun kemudian, Ellie dan Teddy tampak mengunjungi sebuah kebun binatang tua yang bernama Manitoba. Dan ternyata, kini Wallace disimpan di kebun binatang ini. Kemudian sekarang Ellie mengingat masa-masa indah bersama Wallace ketika dia sangat mencintainya. Ellie dan Teddy pun kini lantas pergi. Dan Wallace pun kini harus hidup di kebun binatang tua yang mungkin tidak akan pernah ada yang mengunjunginya lagi. Dan film pun ditutup dengan tangisan Wallace yang tampak amat sangat sedih. Dan film pun berakhir.